Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana gue akan memberikan video-video kepada Ayah untuk direaksikan. Dan yang kali ini video-videonya akan sangat serius ini kali ini. Ya, nggak ketawa-tawa seperti kemarin. Jadi siap-siap buat serius. Let's go. Ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Benar apa enggak ya? Ya kan karena tidak dipertaruhkan ya kita tidak tahu menang apa kalahnya kan. Tapi kenapa banyak orang yang takut mencoba? Kalah sebelum berperang kasarnya. Ya karena mentalnya memang begitu. Jadi orang itu jiwanya memang bukan jiwa petarung. Terus gimana caranya dong biar kita bisa jadi jiwa petarung? Kan kalau kita nggak jadi jiwa petarung, gimana nanti keluarga kita? Ya itu kan cita-cita kita. Itu kan bawaan juga biasanya. Dari kecil memang terbiasa oleh orang tuanya itu disiapkan untuk menjadi petarung. Orang yang berani menghadapi kehidupan. Kalau sudah lewat gimana? Kalau sudah lewat ya berarti melatih diri. Melatih diri jadi? Melatih diri untuk menjadi petarung. Harus berani meninggalkan zona aman. Oh, zona nyaman ya? Ya, zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman. Jadi kalau dia tidak berani meninggalkan zona nyaman, ya dia tidak akan bisa maju. Kalau mau melatih keberanian kita ya tinggalkan zona nyaman. Tapi kan di zona nyaman kan enak. Ya, kenapa harus meninggalkan zona nyaman gitu? Iya, tapi kan akhirnya kita di situ jadi lemah kan. Orang kalau di comfort zone terus-menerus, itu kita akan jadi lemah lama-lama, makin lemah. Jadi kalau bagaimana supaya kita menjadi petarung, ya kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Ada yang bilang katanya wanita itu membawa kenyamanan juga sebagai laki-laki gitu. Jadi ketika kita belum berhasil tapi kita sudah bersama wanita, kita masuk ke zona nyaman itu akhirnya gitu. Karena laki-laki ketika dia berkumpul dengan laki-laki itu ada di mode petarung ibaratnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum berhasil tapi sudah settle down atau mungkin menikah, dia akan masuk ke zona nyaman setiap harinya gitu di rumah gitu. Sehingga itu akan menurunkan kapasitas dia dalam bertarung di luar. Itu benar atau enggak? Tergantung targetnya orang itu. Kalau dia targetnya cuma segitu ya zona nyamannya sampai di situ aja. Artinya dia sudah tidak ada keinginan untuk lebih dari itu, ya sudah dia berada posisi situ terus. Pastikan ketika lo menemukan seorang perempuan atau perempuan nemuin seorang pria, lo mampu dan senang untuk ngobrol sama dia sampai kapanpun. Jadi kalau misalnya cantik itu relatif ya, ganteng juga relatif ya, samaan hobi apa segala macam. Tapi yang jadi kuncian dari semuanya adalah lo tuh bisa nyaman ngobrol sama dia, lo nggak takut gitu jadi diri lo gitu. Jadi gimana menurut Ayah? Apakah benar gitu kalau kita sebaiknya menikahi orang yang kita bisa ngobrol berjam-jam? Itu dulu deh. Itu karena dia suka ngobrol itu. Karena dia suka ngobrol, jadi dia cari orang yang bisa diajak ngobrol lama. Loh, tapi make sense kan? Maksudnya bisa berdiskusi, jadinya semua masalah bisa didiskusikan dengan baik karena nyambung ngobrolnya gitu. Ya, tapi kan tidak semua orang begitu. Oh iya. Ada orang yang bicaranya lain. Kalau pendaki gunung misalnya. Itu dia mungkin akan bicara bahwa dia senang kepada wanita yang misalnya dia suka diajak hal-hal yang challenging, ya kan? Nah, misalnya pergi ke gunung dan sebagainya, dia akan suka begitu. Ini kan dia terlalu menyederhanakan menjadi hanya ngobrol aja kan? Tapi kan memang kuncinya komunikasi kan, Ayah bilang kan? Loh, komunikasi betul, tapi komunikasi itu jangan dianggap hanya ngobrol. Nah, terus apa? Ya komunikasi itu bukan hanya ngobrol aja. Tapi terbuka, bersikap terbuka gitu. Tapi kalau terbukanya ya setuju, sikap terbuka. Tapi kalau bilang pokoknya kalau kamu ketemu sama calon pasangan yang kita ajak ngobrol sampai 2 jam, 3 jam kita rasanya tidak bosan itu. Nah itu kan ya kan berarti kan orang hanya omon-omon aja kan? Omon-omon. Kan memang pernikahan kan memang omon-omon. Enggak. Jadi ini kan pandangan Ayah ya. Pandangan Ayah bisa aja berbeda dengan pandangan dia. Pokoknya kuncinya gini, kalau dia bilang komunikasi itu penting, Ayah setuju banget. Kan sejak awal Ayah dulu juga selalu ngomong komunikasi itu penting dalam pasangan hidup. Ya sudah, itu aja kuncinya. Komunikasi kan lisan, dari tampilan, dan itu akan digambarkan dengan respon. Respon pasangan kita kepada kita. Kelihatan sekali. Orang yang komunikatif, responnya pasti masuknya
pas gitu lah. Tapi katanya salah satunya juga carilah pasangan yang kita bisa jadi diri sendiri di situ katanya. Tidak menutupi. Oh iya bagus itu. Setuju ya, Setuju ya? Setuju. Jadi kita jangan sampai kita duduk sama dia berdua, itu kita selalu bersandiwara untuk menutupi kekurangan kita. Biasanya ada sih yang begini sih tapi sih. Ada yang Ada, kita gitu. ada, dan itu capek. Kalau laki biasanya uang lah yang bohong ya. Ya, jadi orang kalau begitu itu biasanya dia akan terasa sekali ketika dia pulang dari situ, dia tidak happy. Oh gitu ya? Capek. Karena dia harus bersandiwara. Emang capek bersandiwara emang? Ya pastilah. Bersandiwara itu kan istilahnya kita bertopeng, tidak menunjukkan wajah asli kita gitu loh. Lama-lama capek juga gitu ya? Capek. Jadi sebaiknya carilah pasangan yang bisa jadi diri sendiri ya? Kita bisa jadi diri sendiri. Setuju ya. Terus komunikasinya berjalan dengan baik. Setuju. Kalau saya tidak suka dengan ini, ya saya bisa ngomong sama Anda bahwa saya tidak suka dengan ini gitu. Tanpa rasa takut gitu maksudnya? Tanpa ada rasa khawatir. Oh. Tetaplah sederhana. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, pasti kamu akan peka. Ini nasihatnya orang tua nih. Setuju. Dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam. Karena ketika kamu berbudaya, maka kamu akan harmoni. Sederhana dan berbudaya. Apakah benar kalau misalnya kita mau peka, kita harus sederhana gitu? Ya. Emang nggak bisa orang kaya peka gitu? Sederhana ini tidak ada hubungannya dengan kaya miskin sebetulnya. Oh gitu ya? Ada orang miskin tapi tidak sederhana, ada. Oh gitu ya? Iya. Ini gimana tuh orang miskin yang tidak sederhana? Ya dia artinya misalnya orang miskin yang mengharapkan sesuatu yang melampaui kemampuan dia. Itu kan dia tidak sederhana. Sederhana itu jadi menurunkan harapan ya. Sekarang soal spending ini sederhana ini. Ya tentu sederhana di sini tentu masalah spending. Kalau saya lihat itu. Kalau berpikir sederhana kan jelek kan. Lebih baik berpikir canggih daripada berpikir sederhana kan gitu. Tapi kalau ini pasti spending. Orang yang hidupnya sederhana, ya kan, dia pasti menjaga perasaan orang-orang lain juga. Oh bisa gitu? Iya, karena dia punya ada rasa ingin supaya tidak menonjol dirinya. Orang kalau ingin dirinya menonjol, kan berarti dia ingin menafikan orang lain. Menafikan tuh apa sih artinya? Merendahkan. Gitu. Oh gitu ya? Ingin merendahkan orang lain. Jadi kalau orang sederhana, ya kan, itu artinya dia ingin supaya dia tidak kelihatan menonjol sendiri, ya kan, tidak merasa bahwa dia mengungguli orang. Itu cara berpikir yang bagus. Itu membuat kita jadi lebih peka gitu. Pasti lebih peka. Itu orang melakukan sederhana itu aja dia sudah peka ya. Karena dia bisa menghargai orang-orang di sekitarnya gitu kan. Mungkin kalau misalnya orang yang berfoya-foya, kaya dan berfoya-foya, mungkin itu seperti orang di atas menara Ganding gitu ya. Kalau kiasan. Oh iya, dia sulit melihat dia tidak bawah. Tidak akan peka terhadap lingkungan pasti. Akan sulit melihat ke bawah gitu ya. Iya. Karena aku juga lihat kan banyak sekarang kan, maksudnya fenomena anak-anak orang kaya yang dia nggak tahu jajanan tahu gejrot ya misalnya gitu. Itu dijadiin konten. Dia nggak tahu jajanan rakyat yang di bawah tuh kayak gimana. Karena dia di atas menara Gandingnya sendiri gitu. Iya. Ya Itu itulah. kan buat kita sulit ya untuk tahu kondisi orang lain ya. Pasti. Ketika kita di atas menara Ganding gitu. Iya. Berarti kalau misalnya mau peka, sederhanalah gitu ya. Iya. Jadi sederhananya setiap orang bisa beda-beda tentu. Sederhananya orang kaya dengan sederhananya orang miskin beda. Kalau sederhananya orang miskin itu mensyukuri apa yang ada. Udah. Ya kan? Meskipun dia terbatas, dengan keterbatasan dia tetap bersyukur, menikmati, itu sederhananya dia. Sedangkan kalau orang kaya yang sederhana, ya dia menerima apa yang mudah, yang tidak menyulitkan orang lain, yang tidak merepotkan dirinya sendiri juga. Yang simpel-simpel aja gitu. Iya. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik di mana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah, sesekali aja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita. Agar kita bisa terus tumbuh. Menjadi lebih baik setiap harinya. Katanya hidup yang menurut kita gini-gini aja
bisa jadi itu cita-citanya orang lain ternyata. Betul itu. Untuk hidup seperti kita gitu. Iya, ada kita misalnya kita sudah punya rumah, meskipun sederhana rumah kita. Bisa jadi untuk orang lain yang belum punya rumah, cita-cita dia punya rumah seperti kita itu. Jadi jangan kita merasa tidak pernah puas. Dan tidak pernah puas itu berarti tanda kita tidak bersyukur. Jadi syukuri apa yang ada, ya kan? Sudah punya rumah ya sudah bersyukur, misalnya gitu, ya kan? Atau apa yang lainnya lah. Sudah mencapai sesuatu, wah ini bersyukur. Udah mencapai 100.000 bersyukur dulu. Dengan bersyukur itu kita bisa memahami perasaan orang lain juga. Dan kita tidak akan sombong. Tapi bersyukur itu bisa menurunkan motivasi kita untuk sukses juga nggak ya kalau menurut saya? Nah, jalan terbalik nggak dengan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kan tadi juga dia jelaskan bahwa kalau kita mau maju, yang kita melihat ke atas sekali-sekali boleh untuk memotivasi kita supaya maju lebih dari sekarang. Ya kan? Tapi jangan melihat ke atas terus, lupa melihat ke bawah. Kalau orang tidak bersyukur tuh hatinya tidak akan tenang. Gitu ya. Jadi kombinasi dua hal itu adalah hal yang paling bagus. Kemudian kita sekali-sekali melihat ke atas dengan menggunakan takaran pikiran kita, bisa ndak ya saya mencapai seperti itu? Siapa tahu bisa. Kalau bisa ya kita, why not? Kita lakukan itu, gitu loh. Berarti rasa syukur itu tidak berjalan terbalik dengan motivasi untuk sukses ya? Tidak. Kan kita mencapai sesuatu itu kan termasuk kesuksesan. Ada kesuksesan kecil-kecil, ada kesuksesan besar, ya kan? Nah, meskipun kecil tapi kan itu kesuksesan harus dirayakan istilahnya. Cara merayakannya kalau orang muslim dengan cara bagaimana? Ya dengan bersyukur. Berarti balance gitu ya, maksudnya ada bersyukurnya harus, tapi melihat ke atas juga penting juga sesekali. Sesekali ya, jangan kebanyakan lihat ke atas, lupa lihat ke bawah. Kalau dia lupa lihat ke bawah, dia akan stres pasti. Karena dia tidak pernah bersyukur kan. Orang yang tidak pernah bersyukur hatinya gelisah. Gitu. Sulit senang lah, sulit bahagia. Iya, dia tidak akan bahagia kalau tidak bersyukur itu. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah, waduh saya sudah mencapai ini. Dinikmati dan dirayakan. Ada quotes dari Ali bin Abu Thalib, beliau tuh pernah berkata begini, tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Karena orang-orang yang mencintaimu tidak akan perlu itu, karena mereka sudah percaya, dan orang-orang yang membenci tidak akan percaya. Apakah benar tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun gitu ya? Iya, maksudnya begini, kalau ada orang yang bersangka buruk kepada kita tidak perlu ngotot menjelaskan sama dia bahwa itu persangkaan Anda itu salah gitu ya. Itu maksudnya. Tidak perlu, karena kita mau ngomong apapun sama dia tidak akan percaya. Iya benar sih. Karena dia sudah bersangka buruk sama kita. Ya kan, sebaliknya orang yang percaya dengan kita, itu dia tidak butuh lagi kita jelaskan panjang lebar sama dia memang udah percaya sama kita gitu. Berarti penjelasan itu bisa dibilang tidak usah panjang-panjang ya kalau menjelaskan sesuatu ya. Dan hindari penjelasan yang bertujuan untuk meralat pemahaman orang tentang kita. Jadi ada pemahaman orang tentang kita yang salah, ya udah, nggak usah dijelaskan. Gitu ya. Nah, karena orang yang memang dia itu jahat sama kita mau jelaskan seperti apapun dia tetap jahat. Ya misalnya. Tapi orang yang baik sama kita, nggak usah dijelaskan dia pasti akan baik. Iya. Paham sih itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita, wah ini mah orangnya pelit misalnya gitu contoh ya. Saya ini hemat untuk di kedepannya. Iya, saya sering ngasih sumbangan sama orang-orang itu, dia tetap tidak akan percaya. Masa sih? Enggak, kamu pelit. Iya. Pasti itu begini gitu ya. Iya. Terus saja ada jawabannya ya. Iya. Dan kita nanti menghabiskan waktu berdebat sama dia, dia tetap tidak akan percaya gitu. Orang yang baik sama kita, ya kan, tidak perlu kita jelaskan juga dia akan baik. Akan percaya aja ya, percaya bahwa kita orang baik gitu. Jadi tidak usah resah dengan omongan orang, istilahnya begitulah. Atau mungkin kalau misalnya orangnya sibuk juga dia nggak akan mikirin kita sebenarnya gitu kan. Iya. Orang sibuk itu pasti orang yang nggak ada kerjaan itu yang sampai ini sini kemarin begini sini, itu orang yang nggak ada kerjaan pasti. Iya. Iya kan? Iya. Jadi buat apa dengerin omongan orang yang kurang kerjaan gitu kan? Iya. Jadi kalau bisa ya kita tetap melindungi mental kita dan tidak begitu peduli sama omongan orang ya. Jadi dia ada orang-orang yang memang dia hatinya kotor.
dia tidak suka sama kita misalnya, Hmm. dia akan selalu ngomongin jelek. Kalau dia udah ngomongin jelek terus, kita diemin aja, sudah jangan diomongin. Kalau kita misalnya nerangin sama dia, oh enggak kok, klarifikasi enggak akan ada artinya buat dia karena dia memang enggak suka sama kita gitu loh. Tapi kalau orang yang suka sama kita, ya kan, juga tidak butuh dia. Nggak butuh klarifikasi ya. Enggak butuh kampanye kita, propaganda kita bahwa kita ini orang baik, enggak usah. Gitu loh. Kita secukupnya aja ngasih tahu, dia juga udah paham juga gitu. Iya. Gue ingat kata-kata Firsa Besari. Apa tuh? Tidak perlu jauh-jauh melihat superhero luar negeri, karena superhero Sesungguhnya yang sesungguhnya atau superhero itu bisa dilihat dari seorang laki-laki yang rela mimpinya diinjak di depan mata demi kepentingan keluarga. Gimana menurut Ayah tentang quotes dari Firsa Besari? Dia seorang musisi gitu. Nah, mengatakan bahwa katanya kalau mau lihat superhero nggak usah jauh-jauh lihat di Marvel atau di mana lah. Lihat aja mimpi seorang laki-laki yang hancur diinjak di depan mata demi kepentingan keluarganya, katanya gitu. Ya itu artinya kan gini. Nah, kalau namanya superhero itu adalah seorang laki-laki yang dia mau mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarganya kan gitu. Iya, betul. Nah, ya. Dia itu. Menurut Ayah gimana? Ya itu termasuk superhero juga memang. Superhero juga ya? Nah, karena jarang juga orang yang mau begitu gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang meskipun sudah menikah, sudah punya keluarga, masih pengen dirinya sendiri yang menonjol gitu loh. Oh iya, banyak sih itu. Nah ya. Banyak sih itu ya. Tapi kalau orang yang mau bersedia mengorbankan dirinya, mengorbankan kepentingannya untuk keluarganya, ya itulah superhero yang benar. Dia maksudnya dia begitu kan? Iya. Ya itu betul. Iya. Setuju ya. Gitu ya. Nah. Berarti mau cita-citanya tertunda dulu karena demi kepentingan keluarga. Ya. Itu superhero tuh begitu ya. Ya, itu orang yang betul-betul berkorban untuk keluarganya, itu kan pahlawan itu. Pahlawan untuk keluarganya gitu loh. Sih. Ada orang yang kan dia enggak mau ngalah. Oh iya. Ya kan, menomorduakan kepentingan keluarga, yang penting saya mau jadi profesor, doktor misalnya gitu kan. Oh gitu ya. Nah, urusan keluarga saya enggak mau urus misalnya gitu. Tapi kalau orang yang ingin, yang penting saya dulu, anak nanti remah-remahnya aja gitu. Iya. Ada orang-orang yang begitu kan. Nah, ya itu saya dulu makan pokoknya. Ya itu bukan pahlawan dia. Ya boleh aja orang begitu, mungkin keluarganya menerima dan sebagainya. Kalau zaman dulu misalnya dulu itu orang kalau makan, ya itu bapak dulu yang makan. Oh. Dan bapak dulu milih yang istimewa dari makanan yang ada di situ, anaknya baru belakangan. Zaman sekarang kan enggak, justru bapaknya makannya sedikit, sederhana, ya kan, anaknya diutamakan. Nah itu yang superhero. Oh iya benar.